Selamat datang pada video tutorial pemrograman berorientasi objek. Pada materi kali ini akan dibahas mengenai polymorphism. Kata polymorphism memiliki arti banyak bentuk. Pada umumnya, terdapat dua jenis polymorphism, yaitu true polymorphism dan trivial polymorphism. Polymorphism terjadi ketika terdapat sebuah hierarki kelas dan dihubungkan dengan konsep inheritance. Untuk true polymorphism, pengimplementasian dilakukan dengan menggunakan fungsi overriding, di mana fungsi overriding ini merupakan fungsi dengan nama yang sama, tetapi berada pada kelas yang berbeda, yang diimplementasikan dengan menggunakan keyword virtual. Sedangkan untuk trivial polymorphism, pengimplementasian dilakukan dengan menggunakan fungsi overloading, di mana fungsi overloading ini merupakan fungsi dengan nama yang sama dengan 3 ciri yang membedakannya, antara lain jumlah argumen, letak argumen, dan tipe argumen. Berikut ini merupakan contoh dari true dan trivial polymorphism. Misalnya kita membuat sebuah kelas dengan nama unggas, di mana kelas unggas ini memiliki turunan atau memiliki subkelas, yaitu ayam, burung, dan bebek. Kelas unggas di mana misalnya untuk modifiernya menggunakan protected dan atributnya misalnya terdapat integer jumlah kaki dan juga misalnya char warna. Tidak lupa pula kita membuat setter dan getternya, void set jumlah kaki. Kemudian integer jumlah kaki, this tanda panah jumlah kaki sama dengan jumlah kaki. Kemudian untuk getternya, integer get jumlah kaki, kemudian return jumlah kaki. Untuk warna, jangan lupa kita include string.h. Kemudian buat pula setter getter untuk warna, void set warna, misalnya ini char w. strcpy warna, w. Kemudian juga char bintang get warna, kemudian return warna. Kemudian buat pula inheritance-nya, misalnya kelas ayam yang merupakan turunan dari kelas unggas, public unggas. Nah, misalnya ini kita buat saja konstruktornya. Ayam. Dan di sini kita cout konstruktor ayam. Tidak lupa pula kita membuat konstruktor juga untuk unggasnya. Unggas cout konstruktor unggas. Setelah itu ada kelas burung yang merupakan turunan dari kelas unggas. Kelas burung public unggas.
Kita buat juga konstruktor untuk masing-masing kelas. Public burung, konstruktor burung, dan yang terakhir kita buat kelas bebek yang merupakan turunan dari unggas. Buat pula konstruktornya untuk kelas bebek. Nah, ini sudah selesai. Misalnya kita di sini ingin membuat contoh dari fungsi overloading untuk trivial polymorphism. Untuk fungsi overloadingnya misalnya di kelas unggas, kita bisa membuat sebuah fungsi misalnya dengan nama makan. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari fungsi overloadingnya. Misalnya void makan. Kemudian di sini kita bisa membuat misalnya integer x. Setelah itu di sini kita cout hewan makan misalnya sebanyak x piring. Kemudian juga misalnya kita membuat juga sebuah fungsi overloading lainnya, fungsi dengan nama yang sama, namun yang membedakannya adalah bagian parameternya. Misalnya di sini void makan, namun di sini saya membuat misalnya integer x, char, misalnya y. Nah, isinya cout hewan makan y sebanyak x piring. Kemudian satu lagi misalnya untuk fungsi overloading. Kalau yang pertama kita tadi sudah membuat berdasarkan jumlahnya. Kemudian ini juga jumlahnya. Selanjutnya kita buat urutannya juga. Misalnya di sini kita membuat urutannya void makan. Kita bisa juga membuat seperti ini, misalnya urutannya dibalik. Jadi char y dan integer x. Ini juga termasuk dari fungsi overloading. Misalnya di sini kita cout hewan makan y. Nah, titik. Kemudian satu lagi kita juga bisa mengganti tipenya. Jadi tipe data integer ini kita bisa ganti. Misalnya void makan. Di sini char x. Nah, di sini kita tinggal buat aja cout hewan makan si x. Misalnya untuk membedakannya, satu kita menggunakan titik, yang satu kita menggunakan tanda seru. Apabila kita panggil, misalnya untuk pembuatan objeknya di sini kita membuat objek dari ayam. Jadi kita tinggal buat ayam misalnya A. Kemudian di sini kita bisa memanggil fungsi overloadingnya. Untuk pemanggilan fungsi overloading,
caranya ialah sama seperti kita melakukan pemanggilan fungsi, yaitu a dot makan. Nah, yang membedakannya ialah parameternya. Apabila kita membuat kurung buka, kemudian di sini kita tambahkan misalnya x-nya, di sini kita buat 5, maka yang dipanggil adalah ini, void makan hewan makan sebanyak x piring. Jadi karena x-nya di sini kita buat 5, sebanyak 5 piring. Selanjutnya, misalnya untuk contoh lainnya a dot makan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa lihat list parameternya. Contohnya misalnya untuk yang parameter ketiga saya buat misalnya di sini cacing. Kemudian untuk x-nya misalnya 2. Nah, apabila dijalankan, maka untuk makan cacing yang 2 parameter ini akan muncul di parameter yang ketiga. Jadi yang akan ditampilkan ialah hewan makan y titik. Jika kita jalankan, nah di sini kita bisa lihat pertama-tama dia akan melakukan pemanggilan konstruktor terlebih dahulu. Setelah itu dia akan melakukan pemanggilan terhadap fungsi-fungsinya. Itu adalah contoh dari fungsi overloading. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai true polymorphism. Untuk true polymorphism menggunakan fungsi overriding. Jadi misalnya di sini saya di kelas unggas saya membuat sebuah fungsi dengan nama berjalan. Kemudian di sini saya cout hewan berjalan. Selanjutnya misalnya di kelas burung saya membuat fungsi berjalan juga, jadi void berjalan. Namun untuk isinya kita bedakan. Burung berjalan. Nah, ketika terdapat 2 buah fungsi dengan nama yang sama, namun berada di kelas yang berbeda, maka ini yang disebut dengan overriding. Untuk penggunaan true polymorphism, misalnya kita membuat contoh yang agak sedikit berbeda dengan fungsi overloading. Di sini kita buat unggas pointer, misalnya hewan sama dengan new burung. Kita juga bisa membuat sebuah objek dengan cara seperti ini, yaitu dengan menggunakan pointer dan keyword new. Apabila kita menggunakan pointer, maka operator dot kita akan mengganti jadi operator panah. Misalnya kita ingin memanggil fungsi berjalan yang terdapat pada kelas burung. Jadi caranya tinggal kita buat hewan, tanda panah, berjalan. Apabila kita jalankan, hasilnya ialah hewan berjalan. Nah, jika kita ingin menampilkan hasil burung berjalan, maka kita perlu menambahkan keyword virtual pada kelas unggas. Jadi di sini kita membuat keyword virtual void berjalan, maka secara otomatis hewan ini akan mencari fungsi berjalan yang terdapat di burung. Apabila fungsi berjalan terdapat pada kelas burung, maka dia akan mengeluarkan fungsi berjalan yang terdapat pada kelas burung. Namun jika tidak, maka dia akan menampilkan hewan berjalan. Di sini jika kita jalankan, nah, bisa kita lihat bahwa di sini hasilnya ialah burung berjalan.
Selain itu, terdapat juga istilah yang namanya pure virtual function. Pure virtual function ini berarti fungsi virtual yang tidak memiliki body. Biasanya pure virtual function ini dideklarasikan dengan cara menuliskan sama dengan 0. Misalnya untuk contohnya saya buat virtual void misalnya tidur. Kemudian dalam kurung sama dengan 0. Maka ini merupakan pure virtual function. Jika kita menuliskan pure virtual function, maka secara otomatis semua objek yang merupakan turunan dari kelas unggas harus mempunyai fungsi tidur juga. Atau secara tidak langsung kita harus melakukan override terhadap fungsi pure virtual function ini. Jadi untuk ayam di sini kita buat juga void tidur, cout ayam tidur. Kemudian untuk burung juga sama, void tidur, cout burung tidur. Dan yang terakhir untuk bebek, void tidur, cout bebek tidur. Jika kita membuat objek dari masing-masing kelas ini, maka secara langsung objek ini tidak akan menjadi error. Dan kita bisa lihat pada void main, semua error akan menjadi hilang. Ketika kita buat, misalnya di sini kita mengganti objek burung, misalnya menjadi objek ayam. Jadi caranya seperti ini, hewan sama dengan new ayam. Nah, di sini kita tinggal buat hewan, tanda panah, misalnya tidur. Ketika kita jalankan, maka hasilnya ialah ayam tidur. Sekian materi kali ini dan terima kasih.